Smart parents, pernahkah Anda merasa bahwa terkadang anak kita sulit dimengerti? Rasanya kita sudah berikan yang terbaik ya smart parents untuk anak kita. Namun si anak tidak dapat juga merasakan perhatian yang kita berikan. Terkadang juga anak malah merasa risih dengan perhatian yang kita berikan. Dan juga sebenarnya kan ada harapan dari orang tua, anak bisa menghargai rasa perhatian yang kita berikan. Dan pada akhirnya kita jadi kebingungan sendiri bagaimana kita harus menunjukkan rasa sayang kepada anak kita. Karena ada kemungkinan terburuk, nantinya bisa jadi anak-anak kita jadi merasa terganggu, terbawa hingga ia dewasa. Lalu bagaimana dong untuk anak merasa disayang sama kita? Nah, smart parents, sebelum kita jauh mencari tahu bagaimana kita bisa membuat anak merasa disayang, masih ingatkah smart parents dengan video di ID Plus yang sebelumnya ini tentang 3 hal yang dibutuhkan anak? Di video tersebut ada pembahasan salah satunya mengenai bahasa kasih. Bisa kita cek ya smart parents untuk 2 hal lainnya di video kami yang sebelumnya, atau smart parents bisa klik link di kolom description box. Nah, tentang bahasa kasih ini, saya akan jelaskan dengan hal yang lebih sederhana ya smart parents. Jika Anda seorang ayah, contohnya seperti sedang menanam sebuah tanaman. Sebuah tanaman yang indah perlu dirawat dengan baik pula, seperti memupuk tanaman dengan baik, air yang Anda siram setiap hari, memetik yang harus memang dipetik, dan juga menghampirinya setiap hari untuk memastikan tanaman itu hidup dengan indah. Atau bisa juga Bunda yang sedang menonton video ini, seperti halnya dengan memasak. Setiap memasak pasti memiliki cita rasanya masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat masakan kita menjadi umami, yang artinya gurih dan dapat dinikmati satu keluarga Anda. Pastinya akan ada bumbu-bumbu rahasia yang Anda gunakan dengan cara masak yang berbeda-beda. Nah, bayangkan saja nih ya smart parents, apabila tanaman yang kita rawat terlalu sering dan terlalu banyak kita berikan air yang membuat potnya menjadi penuh, basah, dan bisa jadi tanaman tidak akan dapat bertumbuh dengan baik karena tanah yang digunakan mungkin terlalu basah. Atau ketika Anda memasak kue tart, yang seharusnya Anda lebih banyak menggunakan gula dan memberikan garam sedikit sebagai peningkat rasa kue tersebut, tapi Anda malah memasukkan garam terlalu banyak. Akankah jadi nikmat kue tart tersebut? Mungkin saja kue tersebut tidak jadi kita makan karena tidak mengembang, kekurangan komposisi gula di dalamnya. Nah, jadi bagaimana ya caranya supaya menanam maupun memasak yang lebih profesional? Caranya mudah, smart parents, yaitu mengetahui komposisi terbaik ketika Anda menanam, memasak, maupun memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Dengan Anda mengetahui komposisi yang pas untuk menunjukkan rasa sayang Anda kepada anak Anda, hal ini membantu Anda untuk tepat sasaran. Sehingga ketika Anda memberikan perhatian yang pas, anak bahagia, Anda pun bahagia. Jadi itu ya smart parents yang menjadi penting untuk menemukan komposisi atau istilah memasak, menemukan adonan yang tepat, dan juga cara yang tepat agar anak merasa disayang. Anda dapat melakukan tes kecil-kecilan dengan anak Anda dengan sebuah pertanyaan seperti, kamu senangnya kalau papa mama ngapain ya? Kamu nggak sukanya kalau mama papa ngapain? Atau Anda juga bisa mengakses tes bahasa kasih yang ada di website kami di idplus.co.id. Linknya ada di bagian description box ya smart parents, jadi bisa langsung dicek. Nah, kembali dengan bahasa kasih atau biasa disebut dengan love language, Dr. Gary Chapman, seorang konselor, pembicara, dan penulis buku, menjelaskan tentang konsep bagaimana membuat anak merasa dicintai. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki bahasa kasih mereka masing-masing. Nah, terdapat 5 cara nih smart parents untuk menunjukkan rasa sayang smart parents kepada anak-anak. Atau dikenalnya dengan 5 bahasa kasih, 5 love language. Tentunya semua orang membutuhkan kelima hal ini ya smart parents untuk merasa dicintai. Konsepnya seperti baterai, semua perlu rutin diisi. Namun, memang ada baterai yang perlu lebih sering diisi dibanding yang lainnya. Nah, bahasa kasih ini apa aja ya? Bahasa kasih yang dibahas oleh Dr. Gary Chapman itu adalah waktu berkualitas atau disebut dengan quality time, afirmasi positif atau disebut word of affirmation, sentuhan fisik atau disebut physical touch, pemberian bantuan atau disebut act of service, dan yang terakhir adalah hadiah bermakna atau disebut giving gifts. Kelima bahasa kasih ini memang penting untuk kita ketahui yang mana nih kira-kira yang menjadi bahasa kasih anak dan yang mana anak paling suka mendapatkannya. Yuk kita bahas satu-satu mengenai bahasa kasih ini. Yang pertama adalah waktu berkualitas atau quality time.
Anak akan merasa dicintai ketika orang tua meluangkan waktu untuk bersama dengannya. Orang tua bisa menyempatkan diri untuk melakukan aktivitas bersama-sama dengan anak. Pada saat ini, biarkan anak yang memegang kendali. Ikuti permainan yang diinginkan sama anak dan dengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh. Ketika sedang menghabiskan waktu berkualitas bersama anak, sebaiknya orang tua tidak sambil mengerjakan hal lain, terutama bermain gadget. Anak yang bahasa kasihnya dominan dengan waktu berkualitas akan merasa kesulitan jika harus tinggal jauh dari orang tuanya. Berikutnya adalah afirmasi positif atau word of affirmation. Bagi anak dengan bahasa kasih dominan seperti ini, kata-kata adalah hal yang paling penting baginya. Bisa kita ambil contoh seperti, "Tuh, kamu bisa. Wah, gambar buatan kamu bagus sekali. Wow, kami bangga sama kamu." Nah, ungkapan positif seperti itulah yang sangat berarti bagi anak. Smart parents bisa berikan pujian terhadap upaya yang dilakukan oleh anak, bukan saja hanya karena hasilnya. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa pujian haruslah bersikap realistis dan tidak mengada-ngada. Misalnya nih ya, smart parents, "Wah, anak mama memang paling pintar sejagat raya." Itu adalah contoh pujian yang terkesan berlebihan. Berikanlah pujian yang didasari dengan fakta yang jelas. Seperti, "Wah, hebat ya, sekarang kamu sudah bisa naik sepeda roda 2 loh." Nah, smart parents, itu tadi salah satu contohnya. Dan hal yang perlu diperhatikan lagi adalah, kata-kata yang terkesan merendahkan adalah hal yang teramat menyakitkan bagi anak dengan tipe afirmasi sebagai bahasa kasih dominannya. Jadi, perlu diperhatikan sekali ya, smart parents. Nah, dan yang ketiga itu adalah sentuhan fisik atau disebut dengan physical touch. Adalah ungkapan sayang yang bisa langsung dirasakan oleh anak. Memeluk, mencium, dan membelai si kecil adalah bentuk cinta yang bisa langsung dirasakan oleh anak. Di samping itu, sentuhan ringan saat berpapasan dengan anak menjadi tanda pada anak bahwa ia diperhatikan. Menggandeng atau merangkul anak saat berjalan bisa membuatnya merasa diterima. Seorang ayah yang memiliki anak perempuan sebaiknya mengisi bahasa kasih anak ini hingga luber, sehingga anak tidak akan mencari kebutuhan ini di luar sana. Yang keempat, pemberian bantuan atau act of service. Anak dengan tipe ini akan merasa disayang ketika ada orang yang hadir membantunya ketika ia sedang merasa susah. Smart parents bisa menawarkan bantuan untuk mempermudah anak melakukan pekerjaannya. Pada saat ini, sebaiknya smart parents tidak serta-merta mengambil alih, melainkan mengajak anak untuk bekerja sama. Berikanlah bantuan yang tulus dan lakukan ini dengan gembira, maka anak akan merasa sangat disayang oleh orang tuanya. Terakhir, yang kelima adalah hadiah bermakna atau disebut dengan giving gifts. Hadiah yang diberikan ke anak tidak perlu yang mahal ataupun yang mewah, smart parents. Kata kuncinya adalah berkesan. Berikan kejutan, sesuatu yang sudah lama anak inginkan, atau sesuatu yang mengingatkan akan dirinya. Hal ini akan membuat anak merasa dihargai. Anak tipe seperti ini sangat menjaga barang-barangnya. Oleh karena itu, kita pun juga perlu merawat barang-barang yang ia berikan. Merusak atau membuang barang miliknya adalah hal yang bisa menyakiti perasaan anak. Nah, itu dia 5 bahasa kasih atau 5 love language yang smart parents bisa cari tahu apa saja nih bahasa kasih anak yang dibutuhkan. Namun smart parents jangan lupa ya, bahwa tentunya orang tua lah yang perlu berperan untuk mengisi bahasa kasih anak. Seringkali terjadi bahwa orang tua rutin mengisi salah satu saja bahasa kasih anak. Bahkan bahasa kasih yang rutin diisi tidak selaras dengan bahasa kasih yang menjadi dominan pada anak. Setelah memahami konsep bahasa kasih ini, marilah kita bersama-sama belajar memahami dan mengisi bahasa kasih yang dominan pada anak. Akhir kata, jangan cintai anak Anda, namun buatlah mereka merasa dicintai. Nah, itu dia yang saya bagikan hari ini. Kalau smart parents merasa bahwa video ini dapat membantu teman dekat, keluarga Anda, atau komunitas smart parents, bisa langsung saja smart parents share ke mereka yang membutuhkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan bersama Ide Plus, inspirasi dan edukasi parenting. Sampai jumpa di video berikutnya.